Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ali, kelas 2023D dengan akhiran NIM 107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang peningkatan power factor dalam sistem listrik. Power factor merupakan parameter penting dalam sistem kelistrikan yang menunjukkan efisiensi penggunaan daya listrik. Nilai power factor yang rendah mengindikasikan bahwa sistem kelistrikan tidak bekerja secara optimal, karena sebagian besar yang dihasilkan tidak digunakan untuk melakukan kerja nyata, melainkan hanya berfungsi untuk mempertahankan tegangan dalam jaringan listrik. Makalah ini akan mengkaji konsep power factor, dampak negatif dari rendahnya power factor, serta metode-metode peningkatan power factor yang dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi kelistrikan untuk mendukung efisiensi energi dan kelanjutan sistem. Pengertian power factor. Power factor adalah parameter penting dalam sistem kelistrikan menunjukkan efisiensi penggunaan daya listrik. Secara sederhana, power factor adalah rasio antara daya aktif, daya semu, dan daya semu. Daya aktif adalah daya yang digunakan untuk melakukan kerja nyata, sementara daya semu mencakup total daya yang disuplai oleh sumber, termasuk daya reaktif. Komponen dalam sistem kelistrikan. Yang pertama yaitu daya aktif. Daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja nyata seperti memutar motor, memanaskan elemen panas, atau menyalakan lampu. Daya aktif ini dapat diukur dalam satuan, yaitu watt atau W. Yang kedua, daya reaktif. Daya reaktif, daya yang diperlukan untuk membantu medan magnet pada perangkat induktif, seperti motor listrik dan transformator. Dapat diukur dengan satuan voltmeter ampere reaktif atau VAR. Dan yang terakhir, daya semu. Daya semu adalah kombinasi daya dari daya aktif dan daya reaktif. Nah, daya semu ini dapat diukur dalam satuan volt ampere atau VA. Jenis-jenis power factor. Yang pertama, power factor lagging. Terjadi ketika arus tertinggal atau lag dari tegangan, disebabkan oleh beban induktif seperti motor listrik, transformator, dan balas lampu fluoresan. Arus tertinggal dari tegangan dengan sudut fase positif. Yang kedua, power factor leading. Terjadi ketika arus mendahului atau lead dari tegangan, disebabkan oleh beban kapasitif seperti kapasitor bank atau kabel bawah tanah yang panjang. Arus mendahului tegangan dengan sudut fase negatif. Dan yang terakhir yaitu power factor unity. Power factor unity terjadi ketika arus dan tegangan berada dalam fase yang sama, sehingga sudut fase antara keduanya adalah 0 derajat. Nilai power factor ada sama dengan 1. Terjadi pada beban resistif murni. Pentingnya power factor. Yang pertama, meningkatkan efisiensi energi. Power factor yang tinggi memungkinkan penggunaan daya listrik yang lebih efisien, mengurangi arus yang diperlukan untuk menghasilkan daya aktif yang sama, dan meningkatkan kapasitas sistem kelistrikan. Kedua, mengurangi biaya operasional. Perusahaan listrik sering mengenakan biaya tambahan untuk pelanggan dengan power factor rendah. Meningkatkan power factor dapat menghindari penalti daya reaktif dan mengurangi tagihan listrik. Dan yang terakhir, meningkatkan stabilitas tegangan. Power factor yang tinggi membantu menjaga stabilitas tegangan dalam jaringan listrik, menjaga penurunan tegangan, dan meningkatkan kualitas daya listrik. Penyebab rendahnya power factor. Yang pertama, beban induktif. Yang kedua, peralatan elektronik non-linear. Yang ketiga, ketidakseimbangan beban. Dan yang terakhir, operasi di bawah beban. Dampak negatif dari rendahnya power factor. Yang pertama, pemborosan energi.
kedua peningkatan biaya, dan yang ketiga overload perawatan. Power factor yang rendah menyebabkan arus yang mengalir menjadi lebih besar untuk menghasilkan daya aktif yang sama. Ini mengakibatkan rugi daya pada kabel meningkat secara eksponensial, menyebabkan panas berlebih, mempercepat keausan isolasi, dan meningkatkan risiko kebakaran. Metode peningkatan power factor. Yang pertama, kapasitor bank untuk mengimbangi daya reaktif dan beban induktif. Yang kedua, automatic VFC untuk menyesuaikan kapasitor sesuai perubahan beban. Ketiga, filter harmonik untuk mengurangi distorsi arus dari perangkat nonlinear. Dan yang terakhir, synchronous condenser menghasilkan daya reaktif positif. Peningkatan power factor merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik, mengurangi rugi daya, serta menekan biaya operasional. Nilai power factor yang ideal adalah 1, di mana seluruh daya listrik yang disuplai digunakan untuk kerja nyata. Pemasangan kapasitor bank. Prinsip kerja kapasitor berfungsi untuk menghasilkan daya reaktif yang berlawanan dengan daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif, sehingga mengurangi arus tertinggal dan meningkatkan power factor. Keuntungan. Yang pertama, biaya instalasi relatif rendah. Kedua, meningkatkan efisiensi daya. Ketiga, mengurangi rugi daya pada jaringan. Yang ketiga, menghindari penalti dari perusahaan listrik. Aplikasi kapasitor bank adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengimbangi daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif, seperti motor listrik dan transformator. Banyak digunakan pada industri manufaktur, pabrik, dan fasilitas dengan beban induktif tinggi. Automatic Power Factor Correction atau APFC. Yang pertama, pemantauan. Sensor memantau power factor secara real time. Yang kedua, perhitungan. Sistem menghitung kebutuhan daya reaktif. Ketiga, pengaturan. Kapasitor ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, optimalisasi, yaitu power factor dijaga pada nilai optimal. Sistem APFC adalah versi yang lebih canggih dari kapasitor bank, di mana penyesuaian kapasitor dilakukan secara otomatis sesuai dengan perubahan beban. Sistem ini cocok untuk industri dengan beban yang bervariasi sepanjang waktu. Synchronous condenser dan filter harmonik. Synchronous condenser. Synchronous condenser adalah motor sinkron yang dioperasikan tanpa beban mekanis dan digunakan untuk menghasilkan daya reaktif. Dengan mengatur eksitasi medan magnet rotor, synchronous condenser dapat menyuplai daya reaktif yang dibutuhkan untuk meningkatkan power factor. Keunggulannya yaitu meningkatkan stabilitas tegangan dan mengurangi harmonik. Yang kedua, filter harmonik. Filter harmonik digunakan untuk menghilangkan distorsi gelombang arus yang disebabkan oleh perangkat elektronik non-linear seperti inverter dan rectifier. Filter harmonik menyaring frekuensi harmonik yang mengganggu dan meningkatkan kualitas daya listrik. Keunggulannya mengurangi gangguan pada peralatan sensitif dan meningkatkan efisiensi daya. Studi kasus penerapan peningkatan power factor, yaitu 25% penurunan arus pada industri manufaktur setelah pemasangan kapasitor bank, 10 juta rupiah penghematan per bulan mengurangi biaya listrik setelah meningkatkan power factor, 20% pengurangan rugi daya pada kabel dan transformator setelah implementasi. Studi kasus pada industri manufaktur menunjukkan bahwa peningkatan power factor dari 0,72 menjadi 0,95 menggunakan kapasitor bank dengan ukuran 100 kV berhasil menurunkan arus dari 400 ampere menjadi 303 ampere, mengurangi rugi daya kabel sebesar 25% dan menghemat biaya listrik hingga 10 juta per bulan. Evaluasi kinerja setelah peningkatan. Evaluasi kinerja adalah penerapan metode peningkatan power factor menunjukkan hasil yang signifikan
di berbagai sektor. Parameter evaluasi meliputi nilai power factor, penurunan arus, pengurangan rugi daya kabel, dan penghematan biaya listrik. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi energi, stabilitas tegangan, dan pengurangan overheating pada kabel dan transformator. Manfaat ekonomi dan teknis. Manfaat ekonomi. Biaya operasional yang lebih rendah karena menghindari penalti dari PLN dan mengurangi konsumsi daya. Return on investment atau ROI yang cepat, di mana investasi pada kapasitor bank atau EPFC dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun melalui penghematan energi. Manfaat teknis. Efisiensi energi yang lebih baik dengan mengurangi daya reaktif yang tidak diperlukan. Stabilitas tegangan yang terjaga sehingga menghindari fluktuasi tegangan yang merugikan peralatan listrik. Pengurangan overheating pada kabel dan transformator yang mengurangi risiko kegagalan sistem. Umur peralatan. Peningkatan power factor mengurangi panas pada kabel dan peralatan, sehingga memperpanjang umur operasional peralatan listrik. Hal ini mengurangi biaya penggantian dan perawatan peralatan dalam jangka panjang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, power factor memiliki peran penting dalam efisiensi sistem kelistrikan. Power factor yang tinggi mampu mengurangi rugi daya, meningkatkan efisiensi energi, dan menekan biaya operasional. Metode yang terbukti efektif dalam meningkatkan power factor meliputi pemasangan kapasitor bank, penggunaan EPFC, synchronous condenser, serta filter harmonik. Monitoring rutin. Untuk memastikan power factor tetap optimal, perlu dilakukan monitoring rutin pada sistem kelistrikan guna mendeteksi penurunan power factor sejak dini. Investasi pada peralatan yang tepat sangat penting untuk mencegah overcompensation yang dapat merugikan sistem. Pelatihan dan teknologi. Pelatihan bagi teknisi dan operator perlu dilakukan agar mereka memahami pentingnya power factor. Penggunaan teknologi modern seperti sistem otomatis yang dapat mengontrol daya reaktif secara real time dapat meningkatkan efisiensi daya secara signifikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.